Sekarang kalau kita berbicara tentang Paul Zhang, kenapa sosok Paul Zhang ini timbul? Saya pikir ini ada kaitannya dengan yang namanya adu domba. Bentar ya, ini ada bilang di suatu negara ya, negara Eropa ini kan rata mengizinkan LGBT dan kumpul kebo. Bahkan ada kontrak kumpul kebo, itu ada kontraknya ya. Apakah itu ada yang dirugikan ketika ada yang jadi LGBT itu? Apakah ada yang dirugikan ketika tetangga Anda LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa dan biadab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da wa la nabiyya ba'da wa la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima ma karimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul amin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat ngaji cerdas, berjumpa kembali di channel Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat. Kali ini kita akan menanggapi sebuah video yang tiba-tiba muncul dari seorang yang mengaku sebagai Nabi ke-26 yang bernama Joseph Paul Zhang. Siapa sih sebenarnya dia ini? Kita lihat siapakah sebenarnya Joseph Paul Zhang ini. Kita bisa lihat di IG-nya Kohani. Di sana ada data beliau. Jangan beliau, terlalu mulia. Di IG-nya Kohani ada identitas siapakah si Paul Zhang ini. Nama aslinya Pak Joseph Paul Zhang dan domisili dia sekarang itu bukan di Indonesia, tapi ada di Jerman. Dan domisilinya hanya 6 bulan di sana. Dan sekarang Allahu a'lam di mana. Dia meninggalkan Indonesia itu sejak 11 Januari 2018. Namanya Cindy Paul atau Joseph Paul Zhang. Jabatannya founder of the Firm Foundation di Indonesia. Dan dia seorang apologet Kristen. Ngakunya apologet Kristen. Apa sih apologet Kristen itu? Apologet Kristen itu adalah orang yang membela Kristen dari tuduhan-tuduhan atau serangan-serangan dari luar. Seperti itu. Apakah benar dia seorang apologet? Sebenarnya dia bantah sendiri kalau dia seorang apologet Kristen. Kenapa dibantah sendiri? Karena si Paul Zhang ini sebenarnya malah mempermasalahkan konsep Trinitas yang sudah lama dianut oleh orang Kristen. Dan dia dengan kasar sering pula menyudutkan orang-orang Kristen lain. Apakah seorang apologet Kristen apakah pantas bagi seorang apologet Kristen untuk menyudutkan orang-orang Kristen lain, bahkan konsep Trinitas yang mereka anut selama ini? Tidak. Artinya pernyataan dia sebagai seorang apologet Kristen itu tertolak sendiri dengan tingkahnya sendiri. Dan memang Paul Zhang ini tingkahnya arogan dari dulu, sering memancing emosi umat Islam, juga emosi umat Kristen juga, bahkan dengan konsep Trinitasnya. Nanti admin
saya kirimkan konsep ketuhanan trinitasnya si Paul di sini, nanti diupload. Nah, sekarang kembali lagi kepada si Paul Zhang. Paul Zhang mengaku sebagai nabi ke-26 dengan konsep ketuhanan dia, yang mana konsep trinitasnya dia itu sebenarnya saya sudah malas membahas tentang kristologi, karena bagi saya Kristen itu sudah masa lalu dan saya tidak mau mengutak-mutik tentang Kristen. Lebih baik saya mempelajari agama saya sekarang, lebih baik saya mempelajari Islam, menikmati Islam dengan segala kesempurnaan yang saya temukan dalam Islam. Namun karena satu manusia usil ini yang dia menggelitik, bahkan dengan tidak sopannya menghina seorang nabi, nabi terakhir, nabi yang sempurna, bahkan di alam Al-Quran surat Nun kata Allah, sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat mulia, dia sebut dengan cabul. Nauzubillah. Sungguh orang ini mengusik umat Islam, dan dia tahu ini akan menimbulkan kemarahan kepada umat Islam. Nah, akhirnya karena manusia ini, saya kembali membahas tentang konsep Trinitas pula, yang sebenarnya sudah lama saya tidak mau membahasnya. Saya tidak mau membahas tentang Kristen lagi. Saya sudah lebih peduli terhadap agama Islam itu. Saya lebih peduli dengan Islam, saya lebih asik belajar tentang Islam. Akhirnya pada kesempatan kali ini saya tersentil untuk membahas kembali lagi ke bahasan kita. Paul Zhang sendiri menyerang konsep Trinitas, di mana dalam konsep Trinitas Bapa, Putra dan Roh Kudus itu berbeda dengan konsepnya. Dia mempunyai konsep oneness, di mana Bapa adalah Tuhan, Bapa adalah Bapa, Putra adalah Putra, Putra adalah Tuhan, dia menjadi Roh Kudus adalah Tuhan. Nah, sekarang ketika dia mempunyai konsep seperti ini, bahwasanya keseluruhannya itu menyatu antara Bapa, Roh Kudus dan Tuhan, menjadi satu kesatuan, tidak menjadi pribadi masing-masing. Ada sebuah pertanyaan, ketika Yesus disalib, ketika dia berteriak Eli Eli lama sabachthani, kenapa dia berteriak Eli Eli lama sabachthani ketika konsep ketuhanan yang dianut oleh si Paul Zhang, bahwasannya si Yesus itu adalah Tuhan juga, lalu dia teriak kepada Tuhan yang mana? Maka konsep oneness-nya dia batal dengan adanya seperti ini, dengan adanya teriakan Yesus, ucapan Yesus Eli Eli lama sabachthani ketika dia disalib. Pertama. Kedua, ketika Paul Zhang mengaku sebagai nabi ke-26, pengikutnya siapa? Sudah belum dia berbaiat kepada Paul Zhang bahwasannya Paul Zhang itu adalah nabi? Ketika belum ada pembaiatan seperti itu, dalam Islam itu namanya baiat. Ketika belum ada pengakuan dari pengikutnya bahwa dia adalah nabi, maka konsep kenabian dia itu batal. Lia Eden saja mempunyai pengikut, Musaddiq saja mempunyai pengikut, Musailamah Al-Kadzab pengikutnya banyak. Bahkan salah satu sahabat yang berjuang bersama Rasulullah bisa tertipu kemudian kafir dan menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzab. Saking luar biasanya Musailamah Al-Kadzab sebagai nabi palsu, yang dia benar, kalau dia benar-benar ngaku sebagai nabi ke-26. Kenapa? Karena setelah wafatnya Rasulullah, dia muncul sebagai nabi baru ngakunya. Itu pun tidak kuat hujahnya, tidak kuat pengakuannya sebagai nabi ke-26 hanya dengan mempunyai pengikut yang banyak. Paul Zhang berapa sih pengikutnya? Berapa sih pengikutnya dia? Ada yang tahu? Tuh. Kedua, yang ketiga, seorang nabi itu pasti mempunyai kitab suci, pasti mempunyai firman. Musailamah Al-Kadzab mempunyai pula, ketika ditanya, mempunyai pula ayat-ayat yang diturunkan dari Allah. Ketika ditanya kepada Musailamah Al-Kadzab, apa yang diturunkan Allah kepadamu? Maka dia sebutkan, saya mempunyai sebuah suratnya Al-Fil, tapi isinya itu adalah penjabaran tentang
binatang gajah, di mana dia menyebutkan ciri-ciri gajah, berbatan besar, kabir, dia bilang, dan seterusnya. Pak Ulzang punya apa? Punya surat apa? Punya firman apa yang turun kepada dia? Yang keempat, setiap nabi itu mempunyai akhlak yang luar biasa, dan semua ajaran nabi adalah tauhid. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang berbeda hanyalah syariatnya. Sekarang saya mau bertanya, ketika terjadi seperti ini, apakah antara Nabi yang pertama, kedua sampai Nabi Muhammad itu bertentangan? Tidak, tetapi ajarannya diteruskan. Berbeda adalah syariatnya, aturan-aturan dalam beribadahnya. Bukan lantas Nabi Muhammad menghujat Nabi Ibrahim. Kalau ngikutin tata cara dan langkah-langkah dari Pak Ulzang, maka harusnya Nabi Muhammad menghujat Nabi Ibrahim. Tetapi yang terjadi tidak. Kata Nabi Muhammad, aku diturunkan dari sulbi yang suci, dari Ibrahim, turunan Ibrahim, disebutlah nasabnya ke Ismail sampai turun ke Abdullah, baru Muhammad. Rasulullah mengagungkan Ibrahim, dalam Islam mengagungkan Isa pula, yang dimana di Kristen itu Isa dianggap sebagai Yesus. Ini ajaran agama yang benar, nabi yang benar. Nabi yang benar tidak pernah menghina nabi-nabi yang lain. Apa yang terjadi dengan Pak Ulzang? Pak Ulzang menghina nabi-nabi yang lain. Pak Ulzang menghina Rasulullah pada khususnya, menghina umat Islam. Kenapa Pak Ulzang menghina umat Islam? Masya Allah, dari dulu orang Cina itu terkenal dengan harga dirinya. Terlepas dari image-image negatif yang sekarang beredar sejak zaman dinasti, yang namanya orang Cina, pejuang-pejuang Cina itu sangat terkenal dengan harga dirinya, dengan kejujurannya, dengan pegang teguh lidahnya, dengan kepatriotannya. Saya sendiri mengalami bahwasanya ketika papa saya membuka toko, di antara orang-orang pribumi, banyak orang pribumi yang beralih untuk belanja ke tempat papa, sampai papa itu dibenci oleh toko-toko pribumi yang lain. Apakah papa itu curang? Tidak. Kenapa? Karena papa sebagai orang Cina menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jadi ketika menimbang itu 1 kilo, dia 1 kilo bahkan lebih. Dia menggunakan, walau dia tidak pernah hafal surat Ar-Rahman, tapi dia menggunakan konsep dalam Ar-Rahman. Wala tukhsirul mizan wa aqimul wazna bil qisti wala tukhsirul mizan. Papa saya sebagai orang Cina menjunjung tinggi kejujuran. Makanya kenapa ketika papa saya buka toko, orang banyak yang lebih senang belanja kepada papa sebagai orang Cina. Waktu itu masih kafir papa saya. Masih kafir saja orang udah suka belanja. Kenapa? Karena ada kejujuran. Di sana orang Cina banyak menjaga kejujuran, banyak menjaga akhlaknya. Yang kita lihat justru lebih dekat kepada ajaran yang Islam ajarkan tentang akhlak. Sekarang kalau kita berbicara tentang Pak Ulzang, kenapa sosok Pak Ulzang ini timbul? Saya pikir ini ada kaitannya dengan yang namanya adu domba. Apakah ini suuzon? Tidak suuzon. Lihat betapa Pak Ulzang itu menantang, siapa yang bisa melaporkan saya ke polisi akan saya kasih uang. Dia ngerasa sudah di luar negeri dan tidak bisa dijangkau oleh jajaran Polri, jajaran yang berwajib Indonesia. Kata-kata Pak Ulzang yang menantang siapa bisa melaporkan saya ke polisi, artinya siapa yang bisa nangkep saya, siapa polisi Indonesia, berwajib Indonesia yang bisa nangkep saya. Ini sama saja merendahkan negara kita. Pertama. Kedua, sosok dia sebagai orang Chinese. Sekarang dia tahu, semua orang tahu sekarang di mana banyak terjadi kerenggangan antara orang Chinese dengan orang pribumi. Dia masuk di sosok sebagai orang Chinese dengan arogannya seperti itu. Ini menambah renggangnya hubungan antara pribumi dengan Chinese. Padahal pada kenyataannya di Indonesia antara Chinese dengan pribumi itu mempunyai hubungan yang luar biasa bagus, apalagi Chinese muslimnya. Yang selanjutnya, saya pikir
Pak Ulzang mengambil kesempatan di mana sekarang maraknya muncul penista-penista agama yang mengatasnamakan agama, bahkan dia banyak menista umat Islam, bahkan dia mengaku orang Islam juga dan tidak ditindak dengan tegas gitu. Nah, dia mengambil kesempatan seperti itu. Dia berpikir bahwasanya dengan dia menghina Islam, dia menista Islam, dia tidak akan ditangkap. Prosesnya akan demikian santainya dan prosesnya akan sedemikian mudahnya. Jadi kalau kita lihat, apakah Pak Ulzang memenuhi syarat sebagai apologet Kristen? Tidak. Karena Pak Ulzang sendiri menyerang Kristen itu sendiri. Bahkan pondasi terkuat dari sebuah agama adalah pondasi ketuhanan diserang oleh Pak Ulzang. Apakah Pak Ulzang terlihat seperti orang yang berpendidikan? Tidak. Kenapa? Karena orang yang berpendidikan pasti kata-katanya akan sopan, pasti dia akan berpikir berkali-kali untuk menghina seseorang, apalagi menghina nabi dari agama yang lain. Yang selanjutnya, apakah Pak Ulzang itu seorang nabi? Bukan, dan pasti tidak. Kalau umat Islam sudah selesai, Nabi Muhammad adalah khatimul anbiya, penutup nabi. Tapi kalau kita menganggap secara logika, kita bahas secara logika, bukan secara dalil Islam yang sudah pasti tidak ada nabi lain. Secara logika, apakah Pak Ulzang itu seorang nabi? Tidak. Kenapa? Seorang nabi tidak mungkin menghina nabi-nabi sebelumnya. Karena kenapa? Ajaran mereka bertautan, ajaran mereka adalah tauhid, semua bersumber dari Allah. Yang selanjutnya, kenapa Pak Ulzang disebut bukan nabi dan tidak diakui kenabiannya? Karena dia tidak mempunyai pengikut yang berbaiat kepada dia. Kita baru kenal dia lewat YouTube dengan YouTube-nya yang kontroversi seperti ini dan lebih kepada menghina umat Islam. Mungkin dia pengen viral, sudah bertahun-tahun dia nggak viral, sudah bertahun-tahun dia tidak bisa memenuhi target keviralan dia, hingga dia mengambil jalan pintas, dia hinalah Islam. Dan berhasil gitu, akhirnya viral gitu. Tapi dia nggak punya pengikut yang membaiat dia, kayak gitu. Terus apakah dia punya kitab suci? Apakah dia punya ayat? Tidak, dia nggak punya. Dan dari manakah dia? Kalau dia ngaku mempunyai kitab suci, mempunyai firman, dari manakah firman itu berasal? Malaikat mana yang menyampaikan kepada dia? Nggak ada. Terus Tuhan yang mana? Nggak ada. Dia tidak bisa membuktikan itu. Semua omongan dia, omongan yang ngelantur, yang tidak mencerminkan dia sebagai seorang yang terpelajar. Di mana seorang yang terpelajar ketika berbicara harus santun, harus sopan, dan semua pembicaraannya itu harus bisa dibuktikan secara logika minimal. Dan itu tidak bisa dibuktikan sama dia. Terus yang paling penting, setiap nabi mempunyai mukjizat, di mana ketika nabi itu meneruskan nabi yang lain, pasti mukjizatnya lebih besar. Oke, kita tanya, apa mukjizatnya dia dibanding mukjizat Nabi Muhammad? Ingat, mukjizat itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada nabinya atau rasulnya dan tidak bisa ditiru oleh orang lain. Itu mukjizat. Kalau karomah adalah kelebihan dikasih kepada hamba Allah selain nabi dan tidak bisa diulang dan tidak bisa ditiru oleh orang lain. Itu namanya karomah. Sekarang kita tanya, Pak Ulzang punya mukjizat apa? Mana mukjizat yang bisa dia keluarkan? Masih lebih hebat David Copperfield, seorang pesulap. Dia bisa terbang, dia bisa berjalan di atas air. Pak Ulzang bisa apa? Mana mukjizatnya? Lebih banyak saya bilang mah adu mulut saja. Adu mulut, banyak argumen, tetapi tidak bisa dibuktikan secara logika. Sahabat-sahabatku, terutama umat Islam, kita sadar, kita tahu para penista agama tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah stop, dan akan selalu bermunculan ketika umat Islam itu tidak faham terhadap agamanya sendiri, ketika umat Islam itu tidak mempunyai izzah, tidak mempunyai harga diri, ketika umat Islam itu selalu bermalas-malas, tidak mau mengkaji Islam itu sendiri. Namun penista agama akan capek,
akan berhenti dari profesinya sebagai penista agama ketika umat Islam itu mahir tentang agamanya, faham tentang agamanya, ngerti tentang agamanya, nggak mudah dimurtadkan, tidak mudah dibodohi dengan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak bisa dibuktikan secara logika. Ketahuilah wahai umat Islam, wahai sahabat-sahabatku semua, bahwasannya kemunculan penista-penista agama, apalagi wabil khusus si Paul Zhang ini, adalah hanya untuk membuat dia viral tujuannya. Dia ingin tenar karena dia tidak puas sebagai apologet. Dia inginnya naik jabatan jadi nabi. Dia ingin tenar, dia ingin banyak pengikut karena dia nggak punya pengikut, karena dia nggak tenar. Dia cari jalan-jalan pintas. Dan memang dia sengaja untuk mengkocok emosi umat Islam. Gak cuma mengkocok emosi umat Islam, tetapi juga mengkocok etnis-etnis tertentu. Bahwasanya aparat di Indonesia ini direndahkan dan kata-katanya seperti itu. Siapa bisa melaporkan saya ke polisi? Artinya siapa polisi mana yang bisa menangkap saya dengan laporan itu? Ketahuilah bahwasannya kita ini semuanya hanya manusia yang fana. Kalaulah kita misalnya bisa lepas dari hukum dunia, ingatlah hukum Allah tidak akan pernah lepas. Kenapa Allah biarkan dulu? Nah, ini pertanyaannya, kenapa Allah biarkan bermunculan penista-penista agama? Tidak lain adalah sebagai pengingat kepada umat Islam, agar umat Islam lebih lagi mengkaji Islam, lebih lagi mendalami Islam, lebih lagi berbangga sebagai umat Islam, dan lebih yakin lagi, lebih kuat lagi keimanannya kepada Islam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya kalau bersama Ngaji Cerdas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita gunakan akal kita, akal cerdas kita, agar kita menjadi umat yang cerdas. Sampai jumpa di bahasan yang akan datang, insyaallah. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena saya sudah lama tidak membahas tentang kristologi, tetapi yang jelas logika saya tidak pernah mati, apalagi hanya dengan alasan-alasan konyol si Paul Zhang yang tidak bisa dibuktikan. Sekarang saya mau tanya kepada kalian, ketika seseorang berkata tentang sebuah teori, mengatakan bahwasannya dia adalah seorang nabi, dia menghina nabi, dia jauh dari akhlak yang akhlak yang mulia, bukan Islami lah, akhlak yang mulia, dia jauh dari sejuknya memandang, dia terlihat arogan. Apakah pantas dia seorang nabi atau menjadi orang yang dipertanyakan kelengkapan akalnya? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab.